Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wahdana, mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin dari program studi pendidikan biologi semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang burung-burung di Taman Nasional Matalawa. Indonesia merupakan negara mega biodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas, dengan tingkat keunikan ekologi yang sangat tinggi, khusus untuk kelas avifauna. Indonesia adalah negara terkaya keempat dengan memiliki 1.666 jenis burung dan termasuk peringkat pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negara-negara lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat unik, di mana bagian wilayahnya selalu terdapat hamparan padang savana yang cukup luas atau padang yang diapit oleh tutupan hutan. Padang savana di Taman Nasional Matalawa dibedakan atas dua tipe, yaitu savana derivatif dan savana klimaks iklim. Savana derivatif yaitu savana yang terbentuk karena proses konversi lahan hutan. Oleh karena itu, savana tipe ini bisa terdapat di daerah beriklim basah, sedangkan savana klimaks iklim adalah savana yang terjadi secara alami. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa baik dari golongan mamalia maupun apes. Habitat tersebut mampu mendukung perkembangbiakan beberapa jenis burung. Jenis satwa selain mamalia pada habitat yang didominasi oleh rumput tersebut adalah burung. Beberapa jenis burung yang sering dijumpai di ekosistem padang Taman Nasional Matalawa yaitu Mizomela sumba, apung tanah, cici padi, bubut alang-alang, cikrak kutub, decu belang, kacamata wallacea, gereja erasia, krik-krik laut, kirik-kirik laut, kirik-kirik Australia, dan jenis-jenis raptor. Berikut ini deskripsi burung-burung yang ada di Taman Nasional Matalawa. Cikalang kecil. Terdapat dua cikalang besar dan kecil yang diketahui rutin berkunjung ke wilayah Pantai Sumba. Namun yang lebih sering dijumpai di dalam Taman Nasional adalah jenis yang kecil. Selain ukuran tubuhnya yang lebih kecil, juga dapat dilihat dari adanya bercak putih pada bagian bawah yang berbentuk cekung. Cikalang kecil dan besar sama-sama memiliki kantong paruh yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Jantan hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam, betina kecoklatan pada kepalanya. Pecuk padi belang. Burung perairan ini dikenal juga dengan nama pecuk belang kecil. Perbedaannya dengan pecuk lainnya adalah warna putihnya yang hampir di seluruh tubuhnya. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya. Cangak merah. Karakteristik burung perairan dengan bentang sayap yang lebar menjadikan si cangak memiliki sebaran habitat yang sangat luas di Afrika, Eurasia sampai dengan Indonesia dan Filipina. Salah satu dari 3 anak jenisnya bisa dijumpai di sekitar kawasan Taman Nasional, yakni Malinensis. Lebih sering dijumpai di perairan dataran rendah dan cenderung mendekati pantai. Cangak atau kuntul Australia. Secara umum, cangak mudah dijumpai di wilayah perairan baik tawar maupun laut, khusus di kawasan Taman Nasional. Baru pantai Lukulisi yang menjadi
satu-satunya tempat perjumpaan cangak berwajah putih ini. Apabila dilihat dari dekat, maka terlihat iris mata dan kakinya yang panjang berwarna kuning. Uniknya, pada masa berkembang biak, bulunya bisa terlihat merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dada. Kuntul karang. Lagi-lagi nama menunjukkan perilaku harian atau habitat favoritnya. Penyematan karang pada sang kuntul ini karena perilaku hariannya mencari makan yang lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Lebih sering dilakukan pada saat air laut sedang surut karena banyak ikan-ikan dan bintang laut lainnya terjebak dalam lekukan karang. Kuntul kerbau. Nama kerbau pada sang kuntul mencerminkan kedekatannya dengan mamalia besar, khususnya kerbau. Kerbau dan kuntul menyukai tempat-tempat perairan dangkal seperti sawah dan rawa sebagai tempat mencari makan. Makanan kuntul tidak hanya ikan dan binatang kecil, tetapi juga lalat, serangga kecil yang berada di sekitar atau menempel pada tubuh kerbau. Mereka saling menguntungkan satu sama lain. Lekok sawah. Jenis yang satu ini memiliki keterkaitan dengan sawah sebagai tempat favoritnya. Hampir semua perjumpaan terjadi pada sore hari di area persawahan, baik yang berada di pinggir kawasan Taman Nasional maupun yang berada di tengah pemukiman. Pewarnaan bulu kepala dan tubuh dominan putih dan coklat bercoret. Kerap berubah pada fase berbiak menjadi kuning tua pada dada dan kepala, hitam pada punggung, putih pada perut bawah, dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat bercoret. Elang tiram. Sepasang elang ini terbang di sekitar pantai dan terlihat seperti memakai kalung hitam di atas perutnya yang putih bersih. Itulah sang elang tiram. Jika dilihat lebih dekat, pada kepalanya terdapat jambul pendek dan bisa ditegakkan. Sang elang tersebar luas dan sering mengunjungi perairan Indonesia untuk mencari makan dan berbiak sebelum menyelam untuk menangkap ikan. Sang elang terbang berputar-putar mengintai, kemudian bermanuver menuju perairan. Baza Pasifik. Baza Pasifik termasuk raptor diurnal atau yang lebih sering aktif siang hari. Raptor ini menetap di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di Sumba seringkali terlihat di pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat tajaknya seperti di hutan Laau, Paumbapa, Manurara, dan Praing Kareha. Raptor yang berjambul ini suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna dada abu-abu dan perutnya putih dengan garis-garis palang melintang warna coklat tua. Matanya berwarna kuning keemasan. Sikep madu Asia. Raptor burung pemangsa yang ada yang menetap dan berpindah atau migrasi. Kata madu yang disematkan pada namanya karena ia sering memakan madu, memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Sikep madu Asia termasuk yang ikut migrasi saat musim dingin di belahan bumi utara, Asia, Jepang, hingga Rusia. Sekitar bulan Oktober sampai November di hutan Bila dan Praing Kareha beberapa kali terlihat terbang berputar dan jarang terlihat bertengker. Elang tikus. Target buruan utama burung pemangsa ini jelas yaitu tikus. Namun seringkali ia juga memangsa kadal, ular, serangga, serta anak burung lainnya.
sering terlihat bertengger di tajuk pohon, sedang mengamati tikus di savana, pinggiran hutan, dan lahan pertanian. Elang paria mudah dikenali saat terbang karena memiliki ekor bercabang membentuk huruf P. Yang khas, tubuhnya berwarna gelap, coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Jenis raptor ini tersebar luas di Afrika, Eropa, hingga Australia. Burung ini lebih banyak dijumpai di dekat pemukiman dan wilayah pinggiran hutan seperti di Malinjak, Tanah Modu, dan Dasa Elu. Elang bondol menatap langit di Sumba kerap kali akan mendapati elang bondol yang terbang dengan tenang. Maskot DKI Jakarta ini umum ditemukan habitat hutan, padang, lahan budidaya sampai di pemukiman penduduk. Anak ayam yang berkeliaran seringkali menjadi incaran burung pemangsa ini. Raptor ini tersebar di seluruh Nusantara, dari Sumatera sampai Papua. Elang bondol dewasa mudah dikenali dengan ciri-ciri kepala sampai perut berwarna putih, sementara lainnya coklat berwarna coklat tua. Saat terbang, ujung sayapnya terlihat menjari dan berwarna hitam. Elang rawa tutul saat bertengger, tubuh tampak tegak dan kaki tampak panjang dan ramping. Tubuh bagian bawah abu-abu kebiruan dan merah karat. Dengan totol-totol putih, ia mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon, lahan pertanian sampai ketinggian 1000 meter, dan secara umum menghindari daerah perairan. Alap-alap sapi saat terjadi kebakaran di padang seringkali mengundang burung-burung pemangsa untuk berpesta. Serangga berterbangan dan tikus keluar dari sarangnya siap jadi santapan raptor. Alap-alap sapi ini biasanya mengamati dulu mangsanya dari tempat bertengger, kemudian meluncur menangkap buruan dengan kaki dan dibawa kembali bertengger. Pernah terlihat menyerang elang laut perut putih. Alap-alap kawah salah satu raptor yang cantik. Ciri khasnya adalah warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Betina lebih besar daripada jantan. Pada fase remaja, bulu kecoklatan dengan coretan pada perut. Habitatnya adalah daerah terbuka, peralihan hutan dan padang, alang-alang atau semak-semak, terutama yang terdapat di dinding batu yang terjal vertikal. Belibis kembang di antara keluarga Anatidae atau itik-itikan, si belibis ini yang paling susah dan jarang dijumpai. Dalam koloni-koloni itik yang saling berbaur dengan jumlah yang banyak, hanya terdapat sedikit saja individu si belibis. Perjumpaannya baru terjadi di bagian selatan Taman Nasional, tepatnya Danau Paji, Konda Maloba. Si belibis ini relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup kontras di sayapnya walaupun sedang tertutup. Itik benjot susah gampang untuk menjumpai dan mengenali si benjot ini, yakni di perairan tawar sekitar pantai Lukolisi, Tanah Mudo, dan Danau Paji, Konda Maloba. Saat sudah di benjot spot, kita masih harus jeli membedakan antara si benjot dan burung air lainnya, karena terkadang koloni-koloni burung air dengan perwarnaan tubuh yang mirip tersebut berbaur satu sama lain. Itik alis dikenali dari badannya yang coklat kehitaman dan alisnya yang putih. Di bagian sayap terdapat warna hijau tua, sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hitam, jelas terlihat saat terbang. Gosong kaki merah
Burung yang seperti ayam berjambul ini termasuk kelompok burung yang meletakkan telurnya di dalam tanah. Sarangnya berupa gundukan tanah yang tersusun atas tanah serasa dan ranting kecil. Sang gosong lebih sering terlihat mencari makan dan berjalan cepat di lantai hutan. Ia memiliki dua variasi suara yang kerap terdengar di pagi hari dan sore hari. Puyuh coklat. Si puyuh ini bersarang di permukaan tanah, dalam semak-semak atau padang alang-alang. Makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri, walaupun hanya terbang dengan jarak pendek. Tidak disangka si puyuh coklat ini mampu hidup pada berbagai level ketinggian suatu wilayah. Ayam hutan hijau. Ciri yang menonjol dari ayam hutan hijau adalah jenggirnya cenderung yang mulus, tidak bergerigi dan berwarna keunguan. Sang ayam hutan merupakan jenis endemik Indonesia karena sebarannya hanya di Jawa sampai Alor. Tikus ceruling. Si kaki merah ini termasuk omnivora karena makanan yang menjadi favoritnya adalah biji-bijian, rumput, dan ikan kecil, belalang, dan cacing. Pencarian makanan sering dilakukan pada pagi hari dengan mengendap-engendap di sepanjang aliran sungai, sedangkan malam hari adalah masa tidurnya, sehingga malam adalah saat yang lebih tepat untuk bisa menjumpainya lebih dekat. Kareo padi. Burung yang tinggal di wilayah perairan atau lahan yang basah ini lebih suka berjalan daripada terbang. Ketika merasa terganggu, burung berkaki panjang ini akan berlari kalaupun terbang hanya jarak pendek saja. Kareo padi memiliki warna coklat tua pada sayap, punggung, sampai ekor. Sementara kepala, leher, sampai perut berwarna putih, paruhnya hijau pucat, sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. Carek pasir besar. Sang carek ini memiliki ciri khas dibandingkan perancah pasir lainnya, yakni tungkai kakinya terlihat lebih panjang dibandingkan dalam proporsionalitas tubuhnya dibandingkan trinil pantai. Gajahan kecil. Aktivitas hariannya adalah berjalan menelusuri pesisir pantai untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil seperti serangga pantai, cacing, dan lainnya sebagainya. Sedangkan aktivitas rutin tahunannya adalah bermigrasi ke wilayah lain seperti Filipina dan Australia. Trinil pantai. Rentang habitatnya luas, hidupnya tidak hanya di sekitar pantai, melainkan bisa sampai ke area persawahan pada ketinggian lebih dari 1000 meter dpl. Makanan favoritnya adalah krustacea, serangga, dan invertebrata kecil lainnya yang tersedia banyak di sekitar pantai dan persawahan. Darat laut jambul. Sang dara laut merupakan penerbang sekaligus perenang yang ulung sehingga mangsanya cukup bervariasi seperti ikan, cumi-cumi, serangga, kepiting, dan bahkan anakan penyu. Punai Sumba. Sang punai merupakan salah satu jenis endemik Sumba. Punggung sang jantan berwarna merah manggis, sementara sang betina hijau daun. Walik Rama Manu. Agak sulit ditemukan karena suka menepati tajuk pohon yang tinggi. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti kadauki, malihi, tera, dan pidi. Nama latinnya burung yang berukuran cukup besar 33-35 cm ini pernah tercatat di wilayah hutan Bila, Wudi Pindak, Mahaniwa, Paumbapa, dan Wanggameti. Walik kembang. Kepalanya yang
putih dengan tengkuk hitam menandai wali kembang ini penjantan. Wali kembang betina seluruh tubuhnya hijau. Jika dilihat dari bawah, jenis wali kembang memiliki ekor warna merah, lembang payung, dan perut bawahnya kekuningan. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti biji beringin. Bergam hijau. Burung yang termasuk jenis merpati atau dove ini sering kali terbang menungkik saat hendak bertengger. Biasanya terbang berkelompok 2-6 ekor. Suka memakan buah beringin dan buah karkaka. Merpati hutan metalik. Burung ini merupakan jenis utama dari keluarga merpati di habitat alami. Pada fase tertentu, bulu tenggorokannya berwarna putih, namun yang dijumpai saat pengamatan di kawasan hutan Mundolambi hampir semua bulunya hijau tua, metalik atau mengkilap. Secara morfologi mudah dibedakan dengan keluarga merpati lainnya, namun secara individu tidak mudah untuk dijumpai. Uncal buau. Jantan dan betina hanya bisa terlihat dari warna bulu leher dan dada. Jika mengkilat maka itu jantan. Termasuk burung yang misterius karena suaranya kerap kali terdengar, namun wujudnya sangat jarang untuk terlihat. Penjumpaan pertama kali terjadi pada tajuk pohon sekitar 25 meter dari permukaan tanah di hutan primer Tanah Daru. Tekukur biasa. Burung tekukur biasa sering dijumpai sedang mencari makan di tanah dan jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor. Biasanya di jalanan dekat perkampungan dan pinggir hutan. Badannya berwarna coklat kemerah jambuan dan ekor panjang yang berwarna putih di tepinya. Terdapat totol-totol warna putih dan hitam di belakang leher. Punggung dan penutup sayap berwarna coklat dengan totol gelap. Perkutut loreng. Loreng-loreng pada jenis ini terdapat pada leher sampai dada. Punggung dan sayap berwarna coklat kadru tua. Kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning, suka mencari makan berupa biji-bijian di permukaan tanah. Delimukan jamrut. Gemar melesat cepat, burung delimukan jamrut ini seolah sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Gerakannya gesit melewati tajuk hutan yang rapat meski terbangnya cepat. Sayapnya yang hijau mengkilap dan dada sampai ekor coklat membuatnya mudah dikenali. Junai emas. Junai emas termasuk burung terestrial dan bersarang di atas pohon dengan ketinggian 2-12 meter dari permukaan tanah. Dengan bentuk sarang yang kurang beraturan dan hanya tersusun dari ranting-ranting saja. Walaupun hanya satu butir telur setiap masa berbiak akan tetapi kedua induknya mengerami secara bergantian. Perkici oren. Saat terbang, perkici mudah dikenali dari warna kuning oren di dada dan sayap bawah, kontras dengan badannya yang hijau dan suasana hutan yang redup. Kakatua jambul kuning. Jantan memiliki iris mata hitam, sedangkan betina memiliki warna merah. Saat terbang, tubuhnya yang putih sangat kontras dengan suasana hutan yang cenderung gelap sehingga mudah dikenali. Bahkan sebelum burung paruh bengkok ini terlihat, keberadaannya sudah bisa diketahui dari suara yang keras. Nuri bayan. Dalam keluarga paruh bengkok, jenis jantan betina biasanya mirip. Namun nuri bayan ini berbeda, jantan tubuhnya dominan hijau dan betina merah. Jenis ini termasuk dimorfisme seksual, yang artinya memiliki perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama.
Betet kelapa paruh besar. Dari paruhnya yang merah dan besar, burung ini menjadi mudah dikenali. Tubuhnya hijau dengan bahu hitam bertanda kuning, seperti jenis paruh bengkok lainnya. Suara betet. Kedasi emas. Sang kedasi rutin bermigrasi ke utara, yang salah satunya Pulau Sumba, ketika di Australia dan sekitarnya sedang musim dingin, kemudian kembali ke selatan untuk berkembang biak. Tuwur Australia termasuk jenis yang seksual dimorfisme, artinya antara jantan dan betina memiliki perwarnaan bulu yang berbeda dan sangat mencolok, yakni bulu tubuh sang jantan dominan warna keabu-abuan pucat, sedangkan bulu sang betina didominasi warna coklat disertai bintik-bintik putih pada tubuh bagian atas dan garis-garis hitam pada ekornya. Bubut alang-alang. Tak salah, burung ini diberi nama alang-alang karena memang tempat bermainnya di padang savana yang banyak alang-alang. Namun sering juga ditemukan di pinggiran hutan dan di lahan pertanian masyarakat. Burung pemakan serangga ini mencari mangsanya di tanah. Serak Jawa. Serak Jawa ini berbulu putih dari muka hingga perut, sementara punggung dan sayapnya abu-abu. Saat mencari mangsa, serak Jawa ini mengandalkan cara terbangnya yang tanpa suara dan pendengarannya yang sangat tajam. Bola matanya yang menghadap ke depan memberikan penglihatan yang bersifat binokuler dan stereoskopik. Pungguk Sumba. Burung yang masuk kategori endemik ini berukuran kecil, sekitar 23 cm. Kepalanya coklat keabu-abuan, mukanya abu-abu dengan alis mata keputih-putihan. Tenggorokan dan dada atas merah karat bercoret gelap, sedangkan dada bawah putih bercoret gelap. Punggung dan sayap atas bergaris merah karat dan coklat gelap, kaki kuning dan berbulu. Cabak maling. Termasuk burung yang tidak mudah untuk dijumpai secara langsung karena selain bukan tipe burung diurnal yang aktif, juga karena komposisi dan perwarnaan bulunya yang sangat sempurna menyerupai habitatnya. Akan tetapi kita bisa menyimak suaranya saja yang sayup-sayup terdengar pada petang hingga dini hari. Apabila dilihat lebih seksama, maka iris matanya berwarna coklat dan kaki coklat keabuan. Walet sapi. Burung walet sapi selalu terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah atau sungai dan danau, serta di pemukiman. Terbangnya cepat dan tidak beraturan, bisa membelok kapan saja. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mencari mangsa di udara dan terkadang menyambar makanan di pemukiman air, biasanya terbang bergerombolan. Raja udang Eurasia. Sesuai namanya, raja udang Eurasia sering ditemukan di wilayah perairan seperti sungai dan danau. Selain udang, ikan-ikan kecil juga menjadi santapannya. Burung berparuh panjang ini biasanya mengincar mangsa dari ranting yang menjorok ke air. Begitu mangsanya lengah, burung ini menungkik masuk ke dalam air dan menyantapnya di tempat bertengger. Cekakak sungai. Cekakak sungai ini mirip dengan cekakak Australia. Yang membedakan adalah warna perutnya. Cekakak sungai lebih putih bersih, tidak ada semburat coklat muda. Mahkota sayap, punggung, dan ekor biru kehijauan. Julang Sumba. Dari belasan jenis julang atau rangkong yang ada di Indonesia, tanduk pada paruh julang Sumba lebih pendek dan pipih dibandingkan yang lainnya. Tanduknya berkembang seiring dengan bertambah usia. Paruhnya berfungsi sebagai perangkat akustik untuk memperbesar suaranya yang bisa terdengar hingga ribuan meter. Kepala dan leher jantan merah karat kekuningan, sedangkan pada betina berwarna hitam.
Itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.